warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa bersama Mr. TM dengan uren-uren tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Makrifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah beda antara syariat horizontal dengan syariat vertikal. Agama intinya adalah hubungan kita dengan Allah. Orang beragama adalah orang yang terhubung dengan Allah atau disebut subhanallah. Di antara ayatnya adalah wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama dan sebagainya. Agama ini sekarang telah rusak. Orang hanya tahu syariat agama, nggak nyambung dengan Allah, tapi dikiranya telah beragama. Rusak ya. Nah, syariat sendiri berbeda ya, antara masing-masing orang dengan yang lain berbeda-beda. Ada mazhab, aliran, golongan, kepercayaan, organisasi, semuanya berbeda. Agama yang harusnya mutlak menjadi sebatas pendapat, dan pendapatnya nggak pernah dibuktikan, maka isinya hanyalah adu debat. Akhirnya Islam nggak maju-maju, debat yang itu saja nggak pernah bisa membuktikan. Ditanya nggak ngerti, tapi merasa benar. Pasti ya kamu di dogma agamamu sendiri yang benar, kamu masuk surga, yang lain neraka. Padahal ditanya syahadat kamu gak ngerti. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu gak ngerti. Apa yang kau ingat dalam sholatmu juga gak ngerti. Kalau ngaku Allah, lah saya tanya, lah apanya Allah yang kau ingat? Gak ngerti. Omong tok. Lah inilah ya, saya terangkan di sini biar ada gambaran ya. Mana yang pendapat, mana yang harus lewat syarat rukun metodologi. Manusia ada di dua dimensi ya. Dimensi jasmani dan rohani. Dimensi jasmani adalah dengan akal dan panca inderanya. Itu ilmu syariat ya. Lah syariat adalah undang-undang jasmani, adalah tentang badan kasarmu, tentang hubunganmu dengan sosial masyarakat sekitarmu, alam sekitarmu, dan juga semesta raya. Itu ilmu syariat. Gak boleh nyolong, gak boleh nipu, gak boleh merusak, gak boleh ini itu. Yang jika berbenturan dengan syariat orang lain, maka akan ada hukum yang berlaku. Makanya orang yang melanggar syariat akan dihukum. Hukumnya pun secara kesepakatan. Contohnya ya, nyolong itu kan melanggar syariat. Berapa bulan hukumannya? Itu terserah kesepakatan. Entah 1 bulan kek, 2 bulan kek, dan sebagainya. Nah, syariat ini adalah syariat sesuai dengan karakteristik ya
manusia masing-masing ya. Berhubungan dengan zaman, existing, dan kondisinya masing-masing. Syariat nyolong di sini dengan syariat nyolong di, mohon maaf ya, melanggar syariat nyolong di sini dengan melanggar syariat nyolong di Arab, beda hukumannya. Beda pendapat berarti ya, beda pendapat. Nah, yang melanggar syariat ini dihukum karena melanggar kesepakatan. Nah, ini ada lagi syariat ya. Syariat yang horizontal, yang vertikal. Ini hubungan kita dengan Allah. Maka ini tidak berlaku lagi pendapat. Nggak ada pendapat. Yang ada adalah rukun dan syarat. Saya tanya, kalau nyolong dihukum nggak tadi? Lah kalau nggak sholat, dihukum nggak? Tidak. Kalau kamu melanggar syariat tadi dihukum. Nah, sekarang misalkan kamu sholat sendirian ya, sholat sendirian. Misalkan kamu sholat pakai celana pendek ya, sholat sendirian di rumah, dihukum nggak? Tidak. Tidak. Sholat telanjang? Tidak. Nggak sholat? Tidak. Karena ini hubunganmu dengan Allah, sifatnya pribadi ya. Asal tidak diajarkan kepada orang lain. Nah, itu sudah melanggar syariat ini. Karena merusak tatanan yang ini. Kalau ini sembarang, orang nggak puasa dihukum nggak? Nggak haji? Nggak dihukum ya? Ya. Hubungan dengan Allah itu sifatnya pribadi ya. Bukan yang ini ya. Yang ini adalah syariat yang berhubungan dengan sosial lingkungan masyarakat sekitarmu ini ya. Kalau ini kamu dihukum. Tapi kalau ini nggak ada hukuman. Jelas ya? Karena apa? Ini sifatnya pendapat. Pendapat dan kesepakatan. Inilah syariat horizontal. Kalau ini, saya tanya lagi. Orang nggak sholat, dihukum nggak? Nggak puasa. Tidak dihukum. Kecuali mengajarkan orang untuk tidak sholat, itu baru dihukum ya. Tapi kalau sifatnya pribadi nggak ada hukuman. Karena ini sifatnya hubungan vertikalmu dengan Allah. Tapi di sini berlaku rukun dan syarat. Bukan pendapat. Nah, sekarang ini agama di mana-mana cuma pendapat. Gak tahu hubungan ini. Nggak ada hubungan dia dengan Allah. Semua cuma pendapat. Quran tafsirnya pendapat. Muamalah yang ini pendapat wajar. Tapi kalau ini zikir pendapat. Sesat itu ya. Syahadat itu harusnya pendapat atau enggak? Rukun syarat ya. Kalau hubungan dengan ini semua tidak boleh dengan pendapat, tapi rukun syarat. Syahadat itu pakai pendapat apa enggak? Rukun syarat. Sholat pakai pendapat apa rukun syarat? Rukun syarat. Haji, sedekah, kemudian puasa. Ini memakai rukun syarat, bukan pendapat. Makanya ada istilah rukun Islam. Betul ya? Kalau kau nggak lewati rukunnya, berarti kau masih kafir. Walaupun kau telah berpendapat di sini. Nah, ini sifatnya pendapat ya. Boleh ya. Tapi kalau ini sifatnya rukun dan syarat atau metodologi. Atau bahasa Arabnya adalah tarekat. Nah sekarang ini manusia semuanya merasa Islam, merasa iman, merasa telah beribadah. Tapi kalau nggak lewat ini, nggak lewat tarekat, yang itu isi adalah rukun dan syarat, semuanya sia-sia. Karena apa? Nggak ada hubungan antara kau dengan Allah. Jelas tadi ya, ini pendapat, ini rukun syarat.
Ini butuh, yang dibutuhkan adalah melewati rukun dan syarat, bukan pendapat. Ya. Tapi orang nggak sholat bebas. Sholat ngadep ngetan pun ya. Sholatmu membelakangi Ka'bah ya, dihukum nggak? Tidak, kalau sendirian. Tapi mengajarkan orang itu baru dihukum, betul nggak? Sholat sambil berdingkrang, dihukum nggak? Sholat sambil mabuk, boleh nggak? Nggak ada hukuman ya, karena sifatnya vertikal, tapi nggak nyambung gitu saja. Jadi hubunganmu dengan Allah adalah nafsi-nafsi, tetapi wajib lewat rukun dan syarat. Nah, kalau sekarang agama ini sudah menjadi pendapat, rusak. Syahadat kok pendapat? Gimana praktiknya syahadat? Ya mengucapkan 2 kalimat. Salah nggak itu? Salah. Ini bukan pendapat, ini rukun dan syarat. Apa yang kau saksikan dan bagaimana cara menyaksikan? Itu. Kalau kau belum bersyahadat menyaksikan, berarti kau masih kafir. Itu kan. Walaupun kau masih kafir, tapi kau nggak dihukum. Betul? Yang dihukum apabila kau melanggar syariat horizontal. Nah, ini dia ya. Ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib. Gak ada yang ngerti ini sekarang. Maka ini dianggaplah pendapat keliru. Biar Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semuanya melewati rukun syarat, bukan pendapat. Lah sekarang ya orang taunya syariat, dikiranya sudah pintar baca Quran, sudah ibadah dan sebagainya, itu sudah Islam. Belum kalau tidak melewati rukun dan syarat. Ditanya syahadat gak ngerti mereka. Cara mengingat Allah bagaimana dalam salatmu gak ngerti. Kalau saya sampaikan ya, saya tidak sholat seperti Anda, ya, saya ditangkap polisi enggak? Tapi kalau saya mengajarkan, ayo rame-rame kita enggak sholat ya, kita sholatnya menghadap ngetan, ditangkap polisi enggak? Ditangkap polisi kalau mengajarkan orang yang fokus, ya. Kalau itu untuk pribadimu enggak ada urusan dengan hukum ya. Tapi kalau sudah pribadimu kemudian kau tularkan kepada orang lain yang merusak tatanan, itu yang baru kena undang-undang horizontal. Nah, sekarang rusaknya agama dan ini hubungan dengan vertikal ini sudah nggak ada yang ngerti. Sholat yang nyambung nggak ngerti. Tapi sekedar tahu sholat ini ya, takbir sampai salam, wudhu, kemudian menghadap kiblat, tutup aurat. Ya, tapi nggak tahu cara menyambungkan dengan Allah, nggak tahu syarat rukunnya. Padahal syarat rukunnya mendirikan sholat harus dengan zikir. Zikir isinya ingat harus ketemu dulu. Maksudnya berhubungan dengan 5 panca inderamu pasti dulu berhubungan dengan Allah dulu. Harusnya kau sadar dulu baru kemudian sholat. Jadi sekarang ya, agama di mana-mana tidak lebih dari sekedar pendapat. Pendapatnya NU, pendapatnya Muhammadiyah, pendapatnya Darul Hadis, pendapatnya Al Khairat, pendapat Syiah, pendapat Sunni, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat Salafi. Semua berarti mereka hanya tahu tentang syariat yang horizontal. Tapi ini sifatnya rukun syarat itu baku, mutlak, nggak bisa ditawar, diganggu gugat. Dan ternyata nggak ada yang bisa menunjukkan apa yang harus kau saksikan dalam syahadatmu. Nggak ada yang ngerti ya saya. Berarti
secara rukun syarat vertikal, mereka tidak dihukum ya, betul nggak? Mereka merasa Islam ya, tapi jika belum bisa syahadat berarti mereka masih kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.